Warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya pada mata kuliah Statistika Pendidikan adalah mengenai korelasi Spearman rank. Yang pertama, apa sih pengertiannya korelasi Spearman rank dan digunakan untuk apa? Jadi yang pertama, uji Spearman rank ini termasuk ke dalam uji korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan. Bedanya apa dengan uji korelasi yang sebelumnya sudah kita pelajari? Di sini Spearman rank digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel ordinal dan juga mengukur kuatnya hubungan antar variabel tersebut. Jadi di materi yang di awal-awal statistik dulu kalian sudah mempelajari variabel ordinal adalah variabel yang memiliki tata jenjang, yakni memiliki peringkat, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi contohnya adalah nilai-nilai yang di ranking, yang diurutkan dari kecil ke besar seperti itu. Nah, pemberian ranking ini dengan cara mengurutkan skor dari data yang tertinggi hingga data yang terendah. Berikutnya untuk rumusnya, di sini kita menggunakan variabel rho, yakni sama dengan 1 dikurangi 6 sigma d kuadrat dibagi dengan n kali n kuadrat dikurangi 1, dengan rho nya itu adalah koefisien korelasi Spearman rank yang nantinya akan kita bandingkan dengan koefisien korelasi Spearman rank yang di tabel, sedangkan d adalah selisih peringkat yang berpasangan dan n adalah banyaknya data. Contohnya seperti ini, seorang dosen statistika ingin mengetahui hubungan hasil ujian akhir semester statistika dengan hasil ujian akhir semester metodologi penelitian. Apakah nanti jika ujian akhir statistikanya bagus, maka akan berdampak pada ujian akhir metodologi penelitiannya juga akan bagus. Nah, datanya sebagai berikut. Jadi ada 10 mahasiswa. Di situ ada variabel X, yakni hasil ujian akhir semester statistika, dan juga ada variabel Y, yakni metodologi penelitiannya. Yang pertama tentunya kita menentukan hipotesis HA dan H0. H0 itu selalu bersifat negatif, jadi kita mempertimbangkan kemungkinan terburuk, yakni tidak terdapat hubungan yang signifikan antara UAS statistik dan metodologi penelitian. Sedangkan HA itu adalah yang positif, terdapat hubungan yang signifikan antara UAS statistika dan metodologi penelitian. Yang langkah kedua, kita tentukan rankingnya. Jadi di sini kita urutkan terlebih dahulu dari nilai, boleh dari nilai yang terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah, nanti hasilnya akan sama. Nah, di contoh ini kita menggunakan ranking dari nilai terendah hingga tertinggi. Jadi yang ranking pertama adalah yang dapat nilai 58, ranking kedua adalah yang dapat nilai 60, dan seterusnya. Nah, jika ada dua nilai yang sama, contohnya adalah nilai 70, ini ada dua, maka kita bagi peringkatnya. Jadi di yang rank X, rankingnya X, itu kan ranking pertama 58, ranking kedua 60, ranking ketiga 65, ranking keempat adalah 68. Sehingga nilai 70 ini dua-duanya ini menempati ranking ke-5 dan ke-6. Maka dari itu rankingnya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2, yakni rankingnya adalah 5,5. Begitu juga yang terjadi di rank Y, rankingnya Y. Di situ ada dua nilai yang sama, yakni nilai 80 menempati ranking ke-7 dan ke-8. Maka dari itu ranking Y-nya adalah 7,5. Yang ketiga adalah menentukan selisih antara ranking. Nah, di sini kita tinggal mengurangi saja ranking X dikurangi dengan ranking Y. Jadi 2 dikurangi 3 hasilnya -1, 5,5 dikurangi 5,5 dikurangi 5 hasilnya 0,5. Nah, ini datanya tidak perlu diurutkan, jadi tetap menggunakan data yang pertama tadi, karena itu kan nomor 1 itu maksudnya mahasiswa pertama, dia dapat nilai statistiknya 60 di ranking kedua, dan data metodologi penelitiannya dia dapat 70 UAS-nya, dan itu di ranking ketiga di Y. Maka dari itu tidak perlu diurutkan lagi, tetap data yang di tabel pertama tadi. Kemudian setelah menghitung selisihnya, kita juga menghitung D kuadrat, tinggal mengkuadratkan saja dari D-nya itu. Selanjutnya
Setelah mendapatkan semua data, kita menghitung korelasi Spearman. Di sini kita ketahui bahwa R rho itu adalah 1 dikurangi 6 kali 24 dibagi 10 dikalikan 100. N-nya kan tadi ada 10. Jadi kalau 10 kuadrat hasilnya 100, didapatkan R rho-nya adalah 0,854. Ini adalah hasil korelasi Spearman hitung kita, 0,854. Berikutnya kita bandingkan dengan R tabel. Jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima, yakni kesimpulannya berarti tidak terdapat perbedaan. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, yang kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, R tabelnya sama seperti di R tabel untuk yang korelasi sebelumnya, kita menggunakan alfanya 0,05 dan tinggal mencari N-nya. Karena jumlah datanya tadi ada 10, kita cek saja di R tabelnya, ketemu 0,648. Nah, karena R hitungnya lebih besar, tadi kan R hitung kita itu 0,854, sedangkan R tabelnya 0,648, maka kesimpulannya H0 ditolak, yakni terdapat hubungan yang positif antara hasil ujian akhir statistika dengan hasil ujian akhir metodologi penelitian. Maksudnya hubungan yang positif, ketika nilai statistiknya bagus, maka hasil akhir ujian metodologi penelitiannya juga akan bagus. Dan begitu juga sebaliknya, jika UAS statistikanya dapat jelek, maka metodologi penelitiannya juga akan dapat jelek. Terima kasih, semoga bisa dipahami.